Nama saya Randi Falevi. Nah, saya di sini menjelaskan slide 25 yaitu tentang hasil keluaran unit akuntansi barang. Nah, di sini ada beberapa yang pertama itu adalah daftar BMN. Nah, selanjutnya kartu inventaris barang atau KIB. Yang ketiga adalah daftar inventaris lainnya atau DIL. Nah, selanjutnya daftar inventaris ruangan atau DIR. Nah, laporan barang kuasa pengguna atau LBKP. Nah, yang selanjutnya adalah laporan kondisi barang atau LKB. Yang terakhir adalah laporan terkait dengan penyusutan aset tetap. Nah, dokumen sumber ini adalah 5 proses, yaitu yang pertama adalah saldo awal, dokumen yang digunakan oleh catatan dan laporan atas laporan BMN. Yang kedua tentang perolehan pengembangan penghapusan. Nah, di dalamnya itu adalah berita acara serah terima BNN, SP2D, kwitansi, faktur pembelian, dan terakhir adalah dokumen lainnya yang sah. Yang ketiga adalah perolehan dari BMN. Nah, sebenarnya kegiatan transaksi perubahan BMN teridentifikasi pada beberapa titik, antara lain pengurangan, pengembangan, perubahan kondisi, koreksi tentang perubahan kwitansi. Nah, yang keempat adalah penyusutan. Penyusutan ini adalah BMN berupa aset tetap tanah KDB, penyusutan ketentuan yaitu berlaku tentang penyusutan aset tetap dan pemerintah pusat. Yang selanjutnya yang kelima adalah penghematan dari BMN. Nah, penghematan dari BMN ini sendiri adalah kegiatan transaksi perubahan BMN atau transaksi berupa titik, antara lain adalah penghapusan, transfer keluar, hibah atau reklarifikasi keluar. Tentang rekonsentrasi, nah dijelaskan juga bahkan di bawahnya. Yang pertama adalah rekonsentrasi itu sendiri adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat atau melalui kementerian negara atau lembaga kepada gubernur selaku pemerintah. Selaku gubernur adalah wakil pemerintah. Nah, bagian dari anggaran kementerian negara atau lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja kementerian negara atau lembaga dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD atau LPD yang ditetapkan oleh gubernur. Nah, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Nah, alokasi gubernur mengusulkan daftar SKPD atau LPD yang mendapatkan alokasi dana rekonsentrasi kepada gubernur kepada kementerian negara atau lembaga yang memberikan alokasi dana untuk ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan dana tugas perbantuan, dijelaskan dengan bagian juga di bawahnya, yaitu adalah tugas pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan pengeluaran dalam rangka melaksanakan tugas perbantuan. Merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan. Nah, penugasan pemerintah daerah atau desa pada sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dana urusan bersama. Urusan bersama itu sendiri adalah pusat dan daerah adalah urusan pemerintah, luar urusan pemerintah yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintahan yang diselenggarakan bersama oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah tentang pelaporan dan pertanggungjawaban dana rekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekonsentrasi sendiri adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, tugas pembantuan itu sendiri adalah penugasan daripada daerah atau desa pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota. Nah, serta pemerintah kabupaten atau kota atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Laporan keuangan pemerintah pusat. Di sini dijelaskan tentang LRA, laporan perubahan SAL, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Kementerian negara atau lembaga yang menggunakan anggaran pembiayaan dan perhitungan, di samping wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya sendiri, juga wajib menyusun laporan keuangan realisasi anggaran pembiayaan dan perhitungan secara terpisah.
Nah, dana rekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau dialokasikan oleh Kementerian Negara atau lembaga kepada pemerintah daerah, laporan keuangannya merupakan satu kesatuan atau tidak terpisah dari laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Untuk selanjutnya adalah untuk PNBP sendiri khusus yang diterima melalui rekening bendahara umum negara seperti penerimaan minyak dan gas bumi atau migas dan PNBP migas lainnya, pajak penghasilan migas, pungutan ekspor dan pembiayaan penerimaan laba BUMN, perbankan dan non perbankan diproses melalui SAI oleh satuan kerja sendiri pada unit organisasi oleh Departemen Keuangan yang mengelola PNBP, sehingga laporan keuangan merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan Departemen Keuangan.